Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini udah pada join semua apa belum ya? Iya, bagus. Udah pada Udah, join Bu. semua? Sudah ya? Udah, Bu, kayaknya, Bu. Coba Ibu hitung ya orangnya ya. Oh iya, ada 30 peserta. Berarti iya masuk semua. Jadi sebelum ini, kemarin kan Ibu sempat kasih tugas ke kalian suruh membaca bab 3 halaman 20. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi dalam vulkanisme ini ada ada beberapa tujuan yang harus yang pertama itu kita bisa tahu apa itu contoh macam-macam tenaga endogen. Nah, terus juga kita tuh bisa tahu apa aja sih dampak vulkanisme bagi kehidupan kita. Terus apa yang kita lakukan kalau gunung meletus itu, kalau gunung di sekitar kita tuh meletus. Kita juga bisa tahu apa dampak negatif dan positifnya. Begitu ya. Selanjutnya itu, ini Ibu itu aja kali ya, karena Ibu nggak bisa share screen, Ibu bacain aja kali ya. Jadi ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama itu menganalisis proses vulkanisme serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Indikatornya itu ada menunjukkan bentuk intrusi magma, ada ekstrusi magma, ada gejala vulkanik juga, dan juga ada menganalisis dampak terjadinya vulkanisme. Nah, yang kedua, kompetensi dasar yang kedua ini menyajikan proses vulkanisme dengan menggunakan peta dan media lainnya. Indikatornya itu membuat contoh kasus. Nanti Ibu akan berikan kalian tugas ya sebagai bahan evaluasi. Nanti pembagian per kelompok aja, tugas kelompok. Lalu ada verifikasi kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini masuk ke dalam tugas kelompok tadi untuk bahan evaluasi. Presentasi juga. Nah, sudah bisa dipahami semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ketua kelas, Ibu minta untuk itu ya, doa dulu. Baik, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, coba Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menanggapi gambar tersebut. Ada yang bisa menanggapi? Apa itu vulkanisme? Apa itu gambar itu tuh apa gitu? Ayo. Oh iya. Itu gunung berapi, Bu. Iya, gunung berapi. Apa gunung berapi? Coba kaitkan gunung berapi itu dengan vulkanisme. Ada yang tahu? Oke, baik ya. Vulkanisme merupakan tenaga ada di dalam bumi, tenaga endogen, contoh tenaga endogen. Iya, bagus. Benar. Benar ya, tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi. Nah, berikutnya itu ada definisi. Ibu boleh minta nggak dari kalian untuk membaca? Apa Saya, Bu. Iya, baik Anita. Bisa bantu Ibu? Vulkanisme. Vulkanisme merupakan salah satu bentuk dari tenaga endogen. Semua gejala di dalam bumi sebagai akibat adanya aktivitas atau gerakan magma disebut peristiwa vulkanisme. Gerakan tersebut terjadi karena magma memiliki suhu yang tinggi,
serta mengandung gas sebagai sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, magma adalah Magma adalah lelehan batuan pada kerak bumi atau litosfer yang sangat panas. Dalam litosfer, magma menempati suatu lubang atau kantong yang dinamakan dapur magma atau batolit. Kedalaman dan besar dalam dapur magma sangat bervariasi. Ada yang letaknya sangat dalam dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Semakin dalam dapur magma, letusan yang dihasilkan lebih kuat. Gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang atau SO2, gas hidrokarbon atau asam klorida atau HCl, gas hidrosulfat atau asam sulfat, H2SO4. Ya, terima kasih Arnita. Jadi, vulkanisme itu terjadi karena adanya aktivitas magma. Nah, untuk magma sendiri itu adalah lelehan batuan panas yang berada di kerak bumi. Nah, kerak bumi itu atau disebut juga litosfer, lapisan batuan. Jadi, dari lapisan bumi ini, yang paling atas itu lapisan litosfer atau kerak bumi. Jadi paling atas ya, lapisan bumi paling atas. Selanjutnya itu ada proses vulkanisme. Ada 2 proses vulkanisme. Yang pertama itu ada intrusi, yang kedua itu ada ekstrusi. Nah, untuk intrusinya ini proses keluarnya magma yang mencapai celah-celah, berhasil melewati celah-celah bebatuan, namun tidak berhasil mencapai ke permukaan. Jadi masih berada di dalam ya, walaupun bisa merambat ke lapisan batuan, tapi tidak bisa mencapai ke permukaan. Nah, kalau ekstrusi sendiri berasal dari kata X berarti di luar, berarti sudah mencapai ke permukaan bumi. Nah, intrusi ini terbagi menjadi 10 bagian. Ada yang tahu nggak apa aja? Nomor 1. Ayo. Oh iya, nanti iya, kenapa Vina? Batolit nomor 1. Iya, benar ya batolit. Batolit apa? Tahu Vina? Dapur magma, Bu. Iya, batolit itu benar ya, dapur magma. Tempat di mana adanya magma, banyak magma. Nomor 2, Lakolit, Bu. coba ya. Iya, benar, lakolit. Tahu lakolit itu apa? Lupa, Bu. Iya. Jadi, lakolit itu, Aku, Bu, aku. iya, kenapa? Anita, Winda, Bu, bukan iya Arnita. maaf, Winda. Suaranya hampir mirip ya kayak Arnita 11-12. Apa yuk, Winda Jadi sinyalnya? lakolit itu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas, Bu. Jadi bentuk lakolit ini kayak lensa cembung atau kue serabi gitu. Iya, benar. Jadi, benar ya. Jadi kalau kan ada batuan yang kosong, nah itu tuh iya benar cekungan. Kalau ibarat kayak comberan tuh kayak cekungan, kayak kubangan gitu bentuknya. Nah, kubangan di antara bebatuan itu diisi oleh magma ini yang disebut dengan lakolit. Selanjutnya nomor 3 itu ada yang tahu? Apa? Ayo nomor 3. Siil bukan, Bu? Coba ya. Iya, pintar Sil. Ada yang tahu Sil itu apa? Magma yang? Magma yang menyusup. Iya, magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang berbentuknya itu datar gitu ya. Nah, hampir mirip dengan lakolit, cuma bedanya kalau lakolit itu agak sedikit cembung, agak sedikit menjorok ke dalam. Nah, kalau sil ini hampir datar, cetek gitu ya. Selanjutnya nomor 4 ada yang tahu? Ada yang tahu nomor 4? Dia Diaterma, Bu. iya bener, diatrema. Diatrema
adalah apa? Ada yang tahu? Saluran penghubung. Iya. Jadi diatrema itu merupakan saluran penghubung ya. Saluran penghubung antara dapur magma atau batolit dengan gunung api. Selanjutnya nomor 5, ada yang tahu? Korok bukan, Bu? Iya, korok. Atau disebut juga dengan intrusi korok atau gang. Kalau ibarat istilah geografinya itu disebut intrusi korok, tapi kalau bahasa kitanya disebut gang. Nah, ada yang tahu apa itu intrusi korok? Magma yang Menyerusup dan membeku. Iya, benar. Mengeras. Magma yang menyusup ke lapisan batuan, antara lapisan batuan. Nah, nomor 6 sendiri itu ada yang tahu apa? Bu ya. Apofisa, Bu. Iya, benar, apolisa. Ada yang tahu apolisa itu apa? Cabang dari Apolisa atau apofisa ya, Bu ya? yang benar itu Apolisa. 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 Apofisa mungkin itu typo. Apa? Ada yang tahu apolisa tuh apa? Cabang dari? Interaksi gang bukan, Bu? Iya, pinter. Intrusi korok ya. Jadi ibarat sungai itu, kalau intrusi koroknya itu sungai utama, nah polisanya itu anak sungai, cabang dari intrusi korok. Selanjutnya nomor 7. 7 dan 8 deh, biar sekalian. Ada yang tahu 7 dan 8? Apa? Ayo. Pipa kawah ya. Iya, salah kamu. Ya, pipa Bu. kawah. Pipa kawah nomor 7. Kalau nomor 8? Baru kawah utama. Kawah utama, Bu. Pintar, kawah utama. Selanjutnya nomor 9, 10, ada yang tahu? 9 kawah samping, Bu. 10 yang kawah samping, Bu. Ayo, yang mana yang benar? 10 yang kawah samping. Iya, 10 kawah samping. Berarti kalau 9? 9 tahu, Bu. Kerucut, Bu. Kerucut. Oh iya, kawah kerucut, Bu. Pintar, kerucut ya. Bukan kawah Siap, samping. Bu. Nomor 10. KPU Geo harus banyak-banyak belajar ini. Jadi KPU Geo ini harus banyak-banyak belajar lagi ya. Biar lebih nambah wawasannya. Selanjutnya ada ekstrusi. Nah, ekstrusi ini itu ada 4 macam jenis material ya. Ekstrusi ini terdapat 4 macam jenis material. Ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenisnya? Ada lava ya, Bu? Iya, lava, terus Lahar juga, Bu. lava, lahar, lalu Gas. gas. Satu lagi? Atau bukan, Bu? Iya, pintar, Evata. Nah, untuk lava sendiri merupakan magma yang berhasil keluar dari permukaan bumi, namanya lava. Kalau lahar, ada yang tahu lahar? Aliran lava. Iya, aliran lava. Campuran ya. Campuran antara lava dengan bahan material lainnya. Kalau lava kan pure dari lelehan-lelehan batuan, lelehan magma. Nah, kalau hari ini Ya, Bu. Iya. Selanjutnya itu ada apa namanya? Setelah 2 lagi apa tadi? Lava, lahar, lalu Evata. Bentar, ada Evata. Nah, untuk Evata ini ada yang tahu apa Evata? Material bangunan. Material vulkanisme berupa zat padat. Itu namanya Evata. Kalau eklasi, ada yang tahu gas? Gas eklasi itu apa?
diambil dari kata gas. Berarti ya lapis material magma yang berbentuk gas. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada erupsi. Erupsi itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang berdasarkan sifat dan ada yang berdasarkan lokasi. Nah, yang berdasarkan sifat itu berupa lelehan. Nah, kalau eksplosif itu berdasarkan ledakan. Lalu selanjutnya itu ada lokasi. Berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi itu ada sentral, ada areal, dan ada linear. Oh iya, tadi teman kamu ada yang barusan masuk ya? Udah nggak apa-apa ya, nanti kalau kurang bisa tanyakan ke teman lainnya ya yang udah join masuk. Oke, sekarang lanjut. Ada gejala dari gunung berapi atau vulkanisme. Yang pertama itu ada gejala sebelum terjadinya vulkanisme, yang kedua ada gejala sesudah terjadinya vulkanisme. Boleh dibacakan apa gejala-gejalanya ini? Salah satu. Saya Bu, saya. Iya. Apa ya? Coba baca. Gejala pravulkanik itu ada yang pertama suhu udara di sekitar gunung naik secara mendadak. Yang kedua itu sumber air banyak yang mengering. Sering terjadi getaran-getaran gempa lokal, pohon-pohon banyak yang merangkas dan mati, binatang-binatang liar banyak yang mengungsi ke tempat lain karena iklimnya terganggu. Sedang vulkanik itu terdapat gas solvatar, terdapat gas fumarol, terdapat movet, sumber air panas, terdapat mata air magdani, dan juga terdapat geyser yang memancar dari dalam bumi secara periodik. Iya, pintar. Nah, terima kasih Pakar sudah membantu Ibu untuk membaca. Jadi, kalau gejala pravulkanik ini sudah terlihat, jadi penduduk yang berada di daerah gunung ini wajib menjauh ya, wajib menghindar dari gunung berapi tersebut untuk keselamatan dan keamanan. Lalu pasca vulkanik ini berupa hasil yang dihasilkan berupa material yang dihasilkan dari gunung berapi. Selanjutnya itu ada dampaknya. Coba Ibu minta itu ya. Siapa ya? Vina Dewi. Dampak negatif dan positifnya apa? Ada yang tahu? Tahu nggak? Vina Dewi. Oh, sepertinya sudah terkendala sinyal. Tahu dampak negatif dan positifnya? Bu, Iya, kenapa? dampak positifnya tanah menjadi subur, Bu. Iya, pintar. Kalau negatifnya? Dampak negatifnya itu pemukiman hancur, terus banyak memakan korban. Iya, pintar. Satu lagi ya Ibu tunjuk ya. Coba Nikita Afdan. Tadi yang baru masuk, tahu dampak negatif dan positif? Iya. Tahu nggak dampak positif dan negatif dari gunung meletus itu apa? Dampak negatifnya. Iya. Kalau dampak negatifnya itu dari gunung berapi itu bisa ada korban jiwa, terus kerugian material. Tapi kalau dampak positifnya bisa jadi sumber pariwisata untuk daerah sekitar, lahannya subur. Kayak gitu, Bu. Iya, pinter-pinter ya. Coba Ibu tanya nih sekali lagi nih ya. Kepada Ihsan Aji Insani. Coba, Ihsan. Ada orangnya nggak nih ya? Ya, Bu. Iya. Ada, Coba Bu. sebutin dampak negatif positif gunung meletus yang kamu ketahui itu apa? Gunung berapi ya, Bu. Iya. Meletus. Kalau positifnya, daerah sekitar gunung berapi itu jadi subur, Bu. Terus karena material-materialnya itu jadi keluar, dia bisa jadi bahan baku bangunan untuk daerah di sekelilingnya, Bu. Jadi untuk mencari bahan baku untuk membangun itu jadi lebih mudah, Bu. Bisa. Lalu negatif? Terus untuk
negatifnya sendiri, dia yang pertama bisa mengganggu lalu lintas udara, Bu, menjadi tersendat. Karena kan dia ada abunya itu, asapnya itu tinggi. Sehingga untuk lalu lintas udara penerbangan itu sangat berbahaya, Bu. Iya, pintar ya. Berarti udah pada baca semua nih ya. Udah pada ngerti semua. Jadi benar ya, dampak negatif itu dampak yang merugikan. Salah satunya tadi yang dibilang sama teman kalian. Adanya udara yang tercemar, aktivitas penduduk yang lumpuh, lahar yang panas yang bisa merusak pemukiman maupun bisa juga hutan. Terus ada juga sejumlah penyakit pernapasan, bisa menyebabkan penyakit, salah satunya penyakit pernapasan. Dan tadi ya dibilang sama Nikita benar, wisatanya itu mengalami kemandekan. Lalu positifnya itu bersifat membangun, menguntungkan. Yaitu bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB sebagai sumber mineral bahan galian bernilai ekonomis. Contohnya itu seperti emas, perak, nah itu besi juga sebagai objek wisata dan olahraga, sebagai daerah pertanian, dan sebagai sumber plasma nutfah. Nah, ini Ibu ada peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Jadi Ibu minta bagikan kelompoknya ketua kelas. Gimana ketua kelas? Halo, Pak Karudin Wahyu, ketua kelas gimana? Apakah ada? Halo Bu, iya Bu. Ya nanti Ibu minta Fakar itu ya bikin kelompok, bikin menjadi 6 kelompok. Satu kelompok itu bebas berapa orang, yang penting 6 kelompok. Kalau bisa sih Tapi rata. kita cuma ada 7 orang Bu. Oh berarti satu kelompok itu ada yang 2 orang. Iya ya, 2 orang. Jadi kelompok pertama itu membahas di Pulau Sumatera, kelompok kedua itu Pulau Jawa, kelompok tiga itu pulau di Nusa Tenggara, pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara dan di Maluku. Lalu kelompok 4 itu Pulau Kalimantan, kelompok 5 Pulau Sulawesi, dan kelompok 6 Pulau Papua. Nah, jadi tugas kalian itu yang pertama, sebutin Satu kelompok lagi ngebahas apa Bu? satu kelompok lagi Papua, Pulau Papua. Oh iya. Iya, oke. Jadi yang nanti kalian presentasi membahas, sebutin gunung atau pegunungan apa saja yang ada di pulau tersebut. Lalu yang kedua, itu ya penyebabnya. Penyebab bagaimana gunung itu bisa ada. Lalu yang ketiga ini, apakah gunung tersebut aktif atau tidak? Kalau aktif itu kenapa? Karena apa? Kalau tidak itu karena kenapa? Kayak contohnya kan di Papua Nugini ini kan ada ya nama pegunungan Jayawijaya. Tapi pegunungan ini tidak aktif. Nah itu kenapa? Begitu. Paham semua? Paham. Paham Bu. Paham, Bu. Paham. Nah mungkin disudahi dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Satu orang aja yang menanya ya. Saya, Bu. Iya, kenapa Vina? Dikumpulinnya kapan, Bu? Dikumpulinnya terakhir, ini kan berbentuk presentasi ya. Jadi Ibu minta pertemuan selanjutnya itu semua tuh harus sudah presentasi. Siap Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Iya Bu, cukup. Oke. Karena waktunya terbatas dan kalian juga bentar lagi ada pelajaran lain, jadi Ibu cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. semangat ya. Baik Ibu Encet Iya, Bu. ya.